Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Jahe Emprit. Kali ini buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. 3 pendekar dari Cicagu. Generasi pertama cendekiawan muslim dari Universitas Cicagu ada 3 orang, yaitu Nurholis Majid, Amin Rais, dan Ahmad Syafi'i Ma'arif. Hingga kini mereka yang dianggap mewakili angkatan pertama itu karena belum muncul generasi keduanya. Ketiga pendekar di atas ternyata tidak menampilkan citra yang sama dan padu seperti para alumni Universitas McGill di Montreal, Kanada. Mafia McGill hampir semuanya menjadi agen pencerahan yang bersikap serba terbuka kepada hal-hal baru, termasuk gagasan berukuran antarumat beragama. Mafia itulah yang kemudian menguasai Departemen Agama sejak Profesor A. Mukti Ali menjabat Menteri Agama. Pada tahun 70-an, walaupun beberapa didengkotnya seperti Kafrafi MA dibantai oleh Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwira Negara, toh secara keseluruhan mafia tersebut masih kukuh menopang kegiatan departemen itu. Hal itu terjadi karena kuatnya kohesi para anggotanya, mulai A. Mukti Ali dan Harun Nasution hingga yang baru pulang belakangan dari sana. Itu lain halnya dengan para pendekar dari Cicagu. Nurholis Majid berangkat dari keterbukaan sikap yang ditunjukkan berhadapan Islam, itu puncak kejayaannya. Sekitar 10 abad lalu, keterbukaan Islam yang membuat Islam mampu menyerap yang terbaik dari manapun datangnya. Proses penyerapan itu menjadikan Islam agama yang syarat dengan nilai universal yang dianut umat manusia secara tidak berkeputusan. Karenanya Nurholis Majid selalu menekankan pentingnya mencari persamaan di antara semua agama dan semua kebudayaan. Sikap memisahkan diri dari universalitas berhadapan manusia hanya akan menyampaikan Islam sendiri sebagai cara hidup bagian cukup besar dari umat manusia. Inklusivitas Islam haruslah dipertahankan kalau vitalitas agama terakhir ingin dapat dilestarikan. Sebab keharusan mengembangkan inklusivitas Islam itu dalam pandangan Nurholis hanya dapat terwujud dalam lembaga politik formal Islam. Terkenal sekali semboyan Nurholis, Islam yes, partai politik no. Sudah tentu pendekatan kultural Nurholis Majid itu bertabrakan langsung dengan pandangan Amin Rais, Wakil Ketua PP Muhammadiyah. Itu terkenal dengan orientasi cara hidup Islam yang ditumbuhkan di kampus-kampus selama ini. Cara hidup tersebut bermula dari kesungguhan berpegang pada Islam sebagai sumber nilai yang unik. Nilai-nilai tersebut dapat saja dikembangkan umat agama atau faham lain, tetapi sebagai sistem akan memiliki kekasan sendiri. Menurut pandangan ini, mau tidak mau kaum muslimin harus memperhatikan dunia politik yang akan melestarikan kekhasan Islam melalui pelestarian nilai-nilainya dalam sebuah sistem sosial yang utuh. Arti kekuasaan politik menjadi sangat penting sebagai alat upaya pelestarian itu. Itu lain halnya dengan pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif yang tidak begitu risau dengan prospek kekhasan Islam sebagai sebuah sistem seperti anggapan Amin Rais. Ia lebih dekat pada pandangan Nurholis Majid yang mengutamakan aspek kultural Islam, tetapi sebagai orang organisasi ia juga menekankan arti penting upaya memasuki pusat-pusat kekuasaan. Dengan memiliki kewenangan pemerintahan, orang-orang Islam dapat lebih jauh lagi mengembangkan
Islam sebagai budaya bangsa. Mungkin akan lebih nges kalau pandangan itu disemboyankan sebagai Islam yes, politik Islam yes. Cukup besar perbedaan antara ketiga pandangan itu, dan itulah yang menjadi ciri kesatuan antar ketiga pendekar Chicago itu. Mereka sama-sama memiliki komitmen untuk mengembangkan Islam sebagai cara hidup dalam bentuk sistematik atau hanya kultural. Mereka juga sama-sama merasakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan kaum muslimin di segala bidang. Untuk mengejar ketertinggalan mereka selama ini, untuk itu mereka sependapat tentang perlunya perubahan mendasar dalam pandangan hidup kaum muslimin, etos dan disiplin kerja, serta etika sosial mereka dalam merumuskan kelayakan upaya-upaya. Itulah terjadi perbedaan dalam kesatuan antara mereka bertiga. Nurcholish dalam kegairahan meneguk air kehidupan dari berbagai sumber melontarkan kesamaan dasar antara Islam dan agama-agama besar lain yang terwujud dalam nilai-nilai universal yang dimilikinya. Spontan pandangan aneh ini digebuk beramai-ramai oleh kalangan umat. Ridwan Saidi dan Daud Rashid mengulitinya tanpa kasihan dan menuntut agar Nurcholish bertobat. Sebenarnya, kalaupun Nurcholish dapat dipersalahkan, hal itu hanya terletak pada generalisasinya atas kesamaan antar Islam dengan agama-agama lain. Ia tidak merumuskan hal itu sebagai sesuatu yang relatif, yang masih memungkinkan Islam dibedakan secara kategoris dari sudut pandang teologis. Bagaimanapun, hal itu sebagai sesuatu yang relatif yang masih memungkinkan Islam dibedakan secara teologis. Ada perbedaan esensial antara semua agama di dunia karena unikum masing-masing. Namun unikum itu harus dikendalikan dan dipertalikan dengan memberikan perlakuan dan kedudukan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum negara. Kalau itu yang dikemukakannya, tentu tak ada yang keberatan terhadap pandangan Nurcholish. Yang menarik, kedua pendekar lainnya dari Chicago tidak membelanya dari serangan Ridwan Saidi. Itu berarti di antara mereka tampaknya tidak ada kohesi kuat. Benarkah demikian? Demikianlah buku Tuhan Tidak Perlu Dibela, Abdurrahman Wahid. 3 pendekar dari Chicago. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Giant Bread. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.